sejak 90 sampai sekarang. Terbukti bahwa kader-kader lulusan TN telah membuktikan diri menonjol maksud dan tujuan. Saudara mengerti filosofi di belakang sekolah ini, bahwa kita di sini benar-benar mencetak kader-kader yang patriotik, kader yang cinta tanah air, kader-kader yang bertanggung jawab, disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di semua bidang. Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Juliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti, Panglima TNI, Kapolri, saudara sekalian, Wakil Menteri Dikti, Sains dan Teknologi, Ketua Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, Ketua Lembaga Pendidikan Taruna Nusantara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, kemudian juga Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono, sekaligus beliau adalah Kepala LPTTN, Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara, dan juga alumni TN Angkatan Kelima. Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, beliau juga alumni TNI Angkatan ke-6. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, alumni TN Angkatan ke-5. Wakil Menteri Pertanian, alumni TN Angkatan ke-11 Saudara Sudaryono. Direktur Utama Pertamina Saudara Simuan Mantiri, alumni TN Angkatan ke-6. Kepala BMKG, alumni TN Angkatan ke-1 Profesor Teguh Faisal. BMKG itu adalah Badan Meteorologi, ya, dan K-nya betul, klimatologi. Sekretaris Kabinet RI, alumni TN Angkatan ke-15, Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya. Komandan Pas Pampres, alumni TN Angkatan ke-2, Mayor Jenderal TNI Edwin Sumanta. Gubernur Jawa Timur yang saya hormati selaku tuan rumah, Saudari Kofifah Indar Parawansa. Bupati Malang, Saudara M. Sanusi yang saya hormati. Kepala Sekolah SMA TN Kampus Malang, Mayor Jenderal TNI Muhammad Mahbub Junaidi. Yang saya hormati para pamong, guru, tenaga pendidik, serta para alumni SMA Taruna Nusantara yang hadir di sini. Dan yang saya banggakan, anak-anakku, para siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara. Hadirin tamu undangan semua, rekan-rekan pers yang terhormat. Sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, kebaikan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, bangsa Indonesia, dan kepada kita sebagai kita dapat berkumpul siang hari ini di Jawa Timur ini, Kabupaten Malang, untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Saudara sekalian, SMA Taruna Nusantara didirikan sekian puluh tahun yang lalu dengan maksud untuk mencari putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina, diberi kesempatan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat dan pada ujungnya dapat menjadi kader bangsa yang berguna. Pembangunan suatu bangsa terletak kepada kemampuan bangsa itu untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapat mencapai
tingkat peradaban yang tinggi. Dengan demikian kita dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita dapat memberi kualitas hidup kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang baik, hidup lepas dari kemiskinan dan kelaparan. Sehingga wadah semacam SMA Taruna Nusantara sangat dibutuhkan oleh setiap negara. Dari pengamatan kita kepada negara-negara yang berkembang dengan pesat, bahkan dengan negara-negara yang sudah jauh pembangunannya, peradabannya, terdapat sebuah negara mungkin di atas 100 sekolah semacam ini. Di Malaysia saja sudah berapa puluh tahun, sudah lebih dari 20 sekolah-sekolah semacam ini. Di Inggris sudah ratusan tahun juga terdapat ratusan sekolah-sekolah semacam ini. Kita bertekad untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kita menambah semacam SMA Taruna Nusantara, bahkan dalam wadah yang sama kita sudah punya SMA Taruna Nusantara di Magelang, didirikan tahun berapa? Tahun 90. Ya. Tahun 90 waktu itu didorong oleh Panglima ABRI waktu itu, Jenderal TNI LB Murdani. Ya. Kemudian juga diteruskan oleh Jenderal Tri Sutrisno dan kita terus membina sekolah tersebut. Hari ini kita sudah punya 3 kampus. Magelang tentunya kita sudah tambah juga di Malang di sini, saya resmikan hari ini, dan Cimahi. Kemudian kita sedang membangun di Kalimantan, yaitu di kawasan IKN, kemudian di Sulawesi Utara, di Minahasa, dan di Sumatera Selatan, di Pagar Alam. Kita harapkan akhir Desember 2026 kampus tersebut sudah bisa beroperasi. Di samping itu rencana kita juga akan membentuk sasarannya 20 tambahan yang kita beri nama SMA Garuda. Nanti sasaran kita adalah hampir di tiap provinsi harus ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda, satu sekolah unggulan. Dan rencana saya juga di tiap kabupaten nanti kita akan bikin sekolah unggulan terintegrasi. Kita berharap 500 ini bisa kita selesaikan dalam 4 tahun ke depan. Saya kira itu saja dari saya. Sekolah semacam ini sangat penting. Para pimpinan saya minta laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang mimpin lembaga, saudara yang mimpin sekolah, sebagian besar adalah alumni. Jadi saudara yang mengerti maksud dan tujuan. Saudara mengerti filosofi di belakang sekolah ini. Bahwa kita di sini benar-benar mencetak kader-kader yang patriotik, kader yang cinta tanah air, kader yang bertanggung jawab, disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di semua bidang. Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya. Saya minta semua unsur, para pimpinan lembaga, para pimpinan sekolah, para pamong guru untuk laksanakan pendidikan yang sebaik-baiknya, pendidikan yang inovatif, pendidikan yang penuh dengan niat untuk membina dan mengembangkan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, karena sejak 90 sampai sekarang terbukti bahwa kader-kader lulusan TN telah membuktikan diri menonjol di tingkat nasional. Bahkan di kabinet yang saya pimpin, tadi sudah saya sebut alumni-alumninya, saya kira cukup banyak lulusan TN di tier 1 dan selanjutnya di tier yang selanjutnya juga mulai muncul banyak kader-kader tersebut. Dengan tambahan nanti SMA Garuda, juga dengan nanti rencana kita tiap kabupaten satu sekolah unggulan, ini akan mempercepat kita harapkan kebangkitan kepimpinan dan
kebangkitan bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah yang lain pun akan kita perbaiki. Tahun ini saja saya akan renovasi 60.000 sekolah dan seterusnya. Kita punya 300.000 sekolah. Saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua kampus sekolah-sekolah di Indonesia. Dan juga kualitasnya akan kita tingkatkan di setiap bidang. Pendidikan adalah instrumen pembangunan. Pendidikan adalah instrumen kesejahteraan. Pendidikan adalah instrumen demokrasi. Pendidikan dan kesehatan adalah instrumen menghilangkan kemiskinan. Saya kira itu dari saya. Saya bangga hari ini melihat hasil kita. Dan dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Jadi saya ambil gambarnya Bapak 1, 2, 3. Untuk di bagian shoulder alignment, di sini sedang, jadi terdapat kemiringan. Kemudian di hip alignment adalah pinggul, Pak. Kemudian sisanya ada dalam kondisi normal. Siap, terima kasih. Awal siapa? Enggak Pak, ini merupakan platform internasional basis ekonomi atau ekonomi. Kami menggunakan ini dari belakang mengalami banyak sekali yang ada di Indonesia yang masih berfokus pada teacher center atau namanya itu kami menggunakan website hybrid sebagai solusi dan implementasi untuk meningkatkan kolaborasi dan juga pemahaman inovasi. Ini dari mana? Siap, kami dari kembali ke di Oktober lalu. Siapa Siap, Pak Sarap Banten Pak. Siap, nama saya Prince Gabriel Prasetyo Pak. Siap, Tangerang Banten Bapak. Siap, di sini untuk pribadi pribadi. Ayo Pak Agus. Siap, kelas 11 tim. Tinggi dulu. Iya. Siap. Iya. Siap. Oh iya. Karena di Indonesia ada banyak sekali orang yang suka berbangga, tapi kebanyakan dari mereka itu kurang tahu mana gerakan yang benarnya Pak. Nah, oleh karena itu ciptakanlah website ini dan diberi nama Smart atau Tata Entertainer. Nah, website ini sendiri nanti akan men-tracking gerakan, lalu setelah itu datanya akan diolah oleh ini, lalu
jumlah dari gerakan yang dilakukan, jumlah benarnya, serta solusi yang bagaimana cara mengatasi gerakan-gerakan yang salah tersebut. Nah, tujuan dari BEM ini sendiri untuk memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan standar yang ada, serta mengurangi adanya pemakaian. Izin Bapak berkenan untuk sambil mentranskripsikan bagaimana cara mengerjakannya. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Sebelumnya mohon izin, pada kesempatan kali ini kami menemukan sebuah terobosan, yakni alat hidrolisis, di mana berguna untuk mengolah limbah plastik menjadi minyak bahan bakar Pak izin. Latar belakang yang kami ambil ialah banyaknya limbah plastik dalam negeri, lalu kebutuhan yang kita lakukan, dan juga sebagai solusi yang inovatif dan juga ramah lingkungan Bapak. Untuk plastik yang kami gunakan dibagi menjadi dua, yaitu LDPE dan HDPE. Teman saya atau rekan saya akan menjelaskannya Bapak izin. Baik, mohon izin Bapak Presiden, sebelumnya saya akan menjelaskan dua jenis plastik yang kami gunakan untuk membuat sebuah minyak plastik. Jadi ada dua jenis, yaitu HDPE, yaitu jenis plastik yang memiliki rantai karbon rapat dan panjang sehingga sulit untuk diuraikan. Namun dari HDPE ini dia menghasilkan minyak yang buruk, jadi tidak disarankan untuk kami untuk membuat dalam jangka waktu yang pendek. Di sini yang satu lagi kami akan menemukan sebuah plastik dengan jenis LDPE, di mana dari jenis plastik ini memiliki rantai karbon yang bercabang dan longgar sehingga mudah untuk diuraikan, lalu minyak yang dihasilkan pun jernih Pak. Dan ini yang kami sarankan untuk mengolah limbah plastik dalam jangka Prosesnya bagaimana? Prosesnya? Jadi Bapak, untuk proses pengolahannya itu plastik kami masukkan ke dalam panci bertekanan tinggi Pak. Pak, ada sistemnya Pak. Panci ini. Siap Bapak. Nanti kami tutup, lalu kami panaskan dengan suhu kurang lebih dari 850 hingga 1000 derajat Bapak. Kemudian energinya dari mana? Pakai energi apa? Tenaganya dari mana? Jadi Bapak, karena ini masih skala kecil, Iya. kami masih menggunakan kompor Bapak. Namun Kompor. Siap Bapak. Untuk skala besarnya, kami nanti akan menggunakan dari panas matahari yang disalurkan lewat panas surya Bapak. Kita lihat hitung berapa keekonomiannya. Siap Bapak. Itu menghasilkan 1 liter berapa? Ya, bagus. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Ini NUS tadi. Juga. Lomba-lomba juga. Oh, bagus. Selamat siang Bapak. Saya menjelaskan produk kami adalah Veronis, yaitu cairan spray untuk merendahkan sekaligus menurunkan kadar asam urat. Jadi seperti yang kita tahu, di Indonesia ini 11,67% orang mengidap asam urat, atau 1 dari 10 orang di Indonesia mengidap asam urat. Jadi saya siap, tidak boleh diserap, lalu disaring, lalu blender, lalu saya siap, siap di bagian sedang kamu Bapak izin. Secara rutin ini sudah ada 12 responden kami yang menunjukkan penurunan tertinggi sekitar siap turun Di kulitnya. siap di kulit Siap.